Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 dan subtema 4, muatan pembelajaran matematika, materi mengukur berat benda dengan satuan tidak baku dan menghitung banyak benda sampai dengan 99. Agar lebih paham, ayo simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Ini kita akan belajar mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran matematika KD 3.8, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret atau situasi konkret. Anak-anak hebat, ingatlah kembali cara mengukur dan membandingkan berat benda yang telah kalian pelajari. Berat benda dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan adalah gantungan baju, kelereng, koin, dan kantong plastik transparan. Cara mengukur benda menggunakan timbangan sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat penimbang. Kemudian, yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan yang terakhir, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Sekarang, jawablah soal-soal berikut ini ya. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Nomor 1 sudah dikerjakan ya anak-anak hebat. Jadi, kita langsung ke nomor 2. Perhatikan di situ gambarnya ya. Berat A sama dengan titik-titik kelereng. Di situ ada berapa kelereng ya? Tepat sekali, jumlahnya yaitu 3. Kemudian berat B sama dengan 5 kelereng. 3 kelereng kurang dari 5 kelereng. Jadi yang lebih berat adalah yang B. Kita centang di situ di kotak yang B. Nomor 3, berat A sama dengan berapa kelereng ya? Ya, di situ jawabannya yaitu 5 kelereng. Berat B sama dengan 8 kelereng. Nah, manakah yang lebih berat? 5 kelereng kurang dari 8 kelereng. Jadi, yang lebih berat adalah berat B. Kita centang di kotak yang B ya. Kemudian, nomor 4, kita hitung lagi ya. Berat A sama dengan 5 kelereng. Berat B sama dengan 3 kelereng. 5 kelereng lebih dari 3 kelereng. Jadi, yang lebih berat adalah yang A. Kita centang di kotak yang A. Selanjutnya yang terakhir, kita hitung sama-sama lagi ya. Berat A sama dengan 5 kelereng. Kemudian berat B berapa ya di situ? Ya, jawabannya adalah 8 kelereng. 5 kelereng kurang dari 8 kelereng. Jadi, yang lebih berat adalah berat yang B. Kita centang di kotak yang B ya. Yuk kita mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku ya. Untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama. Perhatikan contoh berikut ya. Berat 1 botol sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Berat 2 kaleng sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Nah, di sini botol dan kaleng diukur beratnya dengan 2 satuan yang sama, yaitu kelereng dan koin. Jadi, berat kedua benda tersebut dapat dibandingkan. Sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut ya anak-anak hebat. Nomor 1, benda yang lebih berat adalah... Nah, di sini sudah jelas ya, karena berat 1 botol sama dengan 4 kelereng dan 1 koin, berat 2 kaleng sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. 4 kelereng kurang dari 5 kelereng. 1 koin kurang dari 3 koin.
Jadi, benda yang lebih berat adalah kaleng. Nomor 2, benda yang lebih ringan adalah, ini sudah jelas juga ya anak-anak hebat, jawabannya yaitu botol. Anak-anak hebat, hari ini murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Mereka mengukur berat sampah tersebut menggunakan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Nah, berikut merupakan hasil pengukuran berat sampah. Berat sampah plastik sama dengan 2 bola tenis. Berat sampah kaleng sama dengan 4 bola tenis. Dan berat sampah kertas sama dengan 3 bola tenis. Nah, berdasarkan berat sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis kaleng. Sampah paling ringan yang dibuang siswa adalah sampah jenis plastik. Urutan sampah dari yang terberat adalah sampah kaleng, sampah kertas, dan sampah plastik. Sedangkan urutan sampah dari yang paling ringan adalah sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng. Nah, sekarang kalian telah mengetahui cara mengukur, membandingkan, dan mengurutkan berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung banyak benda sampai dengan 99. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya. Lalu mereka menghitungnya. Yuk kita hitung banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak. Yang pertama, kita akan menghitung banyak bunga terlebih dahulu. Untuk memudahkan menghitung banyak bunga yang ada di dalam kotak, kita harus mengelompokkan bunga-bunga tersebut menjadi 10-10. Dengan cara mengelompokkan, kita dapat lebih cepat menghitung jumlah bunga. Coba perhatikan di sini ya. Di sini jumlah 10-nya ada 5. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak hebat. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 50. Kemudian di situ sisanya ada 4. 50 ditambah 4 sama dengan 54. Jadi banyak bunga yang terkumpul ada 54 bunga. Yuk sekarang kita hitung daunnya ya. Kira-kira ada berapa daun di dalam kotak? Kita hitung jumlah 10-nya dulu ya. 10-nya ada 9. Jadi di situ jumlahnya adalah 90. Kemudian sisanya ada 1. 90 ditambah 1 sama dengan 91. Jadi banyak daun yang terkumpul ada 91 daun. Nah, sekarang kita hitung kerikilnya ya. Yang pertama kita hitung jumlah 10-nya dulu. Ada berapa 10K di situ? Di situ jumlah 10-nya ada 9. Jadi jumlahnya adalah 90. Sedangkan satuannya ada 4. 90 ditambah 4 sama dengan 94. Jadi banyak kerikil yang terkumpul ada 94 kerikil. Siti sangat senang. Ibu mengajaknya berbelanja. Di pasar, Siti mengamati buah dan sayuran. Yuk kita hitung banyak buah dan sayuran yang dibeli oleh Siti dan ibunya ya. Kita pasangkan dengan bilangan yang ada di sebelahnya. Gambar yang pertama ada buah tomat. Kita hitung dulu puluhannya atau jumlah 10-nya ya anak-anak hebat. Di situ jumlah 10-nya ada 6. Jadi jumlahnya yaitu 60. Kemudian satuannya juga ada 6. Jadi 60 ditambah 6 sama dengan 66. Kita tarik garis ke bilangan 66. Yang kedua ada gambar bawang putih.
berapakah jumlahnya di situ? Kita hitung dulu jumlah 10-nya atau puluhannya ya. Di situ puluhannya ada 5. Jadi jumlahnya yaitu 50. Satuannya ada 5. 50 ditambah 5 sama dengan 55. Kita tarik garis ke bilangan 55. Selanjutnya wortelnya ada berapa ya? Seperti tadi kita hitung dulu puluhannya ya. Di situ puluhannya ada 8. Jadi jumlahnya yaitu 80. Satuannya ada 8 juga. 80 ditambah 8 sama dengan 88. Gambar yang terakhir kita hitung bersama lagi ya anak-anak hebat. Kira-kira ada berapa ya di situ jumlahnya? Puluhannya ada 9. Jadi jumlahnya yaitu 90. Satuannya ada 7. 90 ditambah 7 sama dengan 97. Jadi kita tarik garis ke bilangan 97. Banyak sekelompok benda dapat ditulis dengan lambang bilangan yang sesuai. Perhatikan contoh berikut ya. Benny bertugas merapikan halaman sekolah. Benny menghias taman dengan kerikil. Berapa banyak kerikil yang dirapikan Benny? Yuk kita hitung bersama-sama ya anak-anak hebat. Ingatlah kembali cara menghitung sekelompok benda ya. Kita dapat mengelompokkan terlebih dahulu. Cara ini akan mempermudah dan mempercepat penghitungan. Nah, di sini Benny sudah mengelompokkan jumlah kerikil menjadi 10-10. Sekarang kita hitung ya, ada berapakah di situ jumlah puluhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah puluhannya ada 6. 6 puluhan sama dengan 60. Jadi banyak kerikil yang dirapikan Benny ada 60 buah. Kita tulis lambang bilangannya sebagai berikut ya. Sekarang ayo kita hitung banyaknya benda-benda berikut ya. Jodohkanlah dengan bilangan yang tepat. Gambar yang pertama ada gambar daun. Kira-kira berapa di situ jumlahnya banyak daun ya? Kita hitung dulu jumlah 10-nya ada berapa ya anak-anak hebat? Nah, di situ puluhannya ada 6. Jadi jumlahnya yaitu 60. Satuannya ada 4. 60 ditambah 4 sama dengan 64. Kita tarik garis ke lambang bilangan 64. Nomor 2 ada gambar kerikil. Kira-kira berapa banyak kerikil di situ? Kita hitung dulu jumlah puluhannya ya. Di situ jumlah puluhannya ada 7. Berarti 70. Satuannya ada 2. 70 ditambah 2 sama dengan 72. Kita tarik garis ke lambang bilangan 72. Nomor 3 ada gambar bunga. Berapa jumlah bunga di situ ya? Jumlah puluhannya ada 8. Berarti 80. Satuannya ada 1. 80 ditambah 1 sama dengan 81. Kita tarik garis ke lambang bilangan 81. Gambar yang terakhir ada gambar kerikil lagi. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak hebat. Di situ sudah dikelompokkan menjadi 10-10. Jumlah puluhannya ada 9. Jadi 90. Satuannya juga ada 9. 90 ditambah 9 sama dengan 99. Jadi kita tarik garis ke lambang bilangan 99. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.